Yang lain itu pada telanjang guys. Ya memang sesama jenis kelamin gitu, laki-laki. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar minasang? O genki desu ka? Mudah-mudahan teman-teman semuanya baik-baik saja dan dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari orang-orang jahat, dilindungi dari orang-orang zalim, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi video kali ini gua akan menceritakan hal pertama kali yang membuat gua shock, yang membuat gua heran, hal yang membuat gua kagum ketika pertama kali sampai di Jepang. Apa aja? Yuk tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Hal yang pertama kali yang bikin gua kagum ketika datang ke Jepang itu adalah sampah guys. Pas pertama datang ke Jepang itu, sampah itu nggak ada guys. Sampai gue bingung buang sampah itu di mana. Orang Jepang ini buang sampah kayak gimana sih? Gitu. Kok nggak ada sampah di jalanan? Terus ada sih tong sampah di tiap rumah-rumah, cuman kecil. Apakah itu cukup guys? Jadi berbeda sekali ya ketika di negara kita. Karena di sini sangat bersih, gak ada sampah sedikit pun. Ketika saya makan permen di jalan, ketika saya ngemil ciki atau makanan di jalan, sampahnya itu gimana ya? Enggan gitu. Hati itu enggan. Hati itu enggan gitu buat ngebuang tuh gimana gitu ya rasanya tuh, karena bersih gitu. Beda sama yang di kita kan, karena di kita mah di mana-mana ada sampah gitu kan. Jadi kita buang di mana aja tuh ya gak ada yang tahu itu sampah siapa gitu. Tapi di sini karena sangat bersih, gak ada sampah sedikit pun, kita atau saya ini mau ngebuang sampah itu enggan guys. Gak bisa. Terus ya saya salut sama negara ini, buang sampahnya itu tuh ada jadwalnya guys. Jadi kita nggak sembarangan buang sampah hari ini, hari besok, atau malam atau lusa. Nggak. Mereka sangat tertib guys. Buang sampah itu ada jadwalnya. Karena si tukang sampahnya itu datang, itu nggak sembarangan datang guys. Jadi dia juga ada jadwalnya. Kalau misalnya hari Senin buang sampah untuk plastik doang gitu. Jadi tukang sampahnya itu ngambil plastik doang. Kalau di tempat sampah itu ada kayak botol atau gelas atau apa gitu, nggak diangkut sama dia. Nggak mau diangkut karena bukan jadwalnya, bukan hak mereka untuk ngangkut pada hari itu gitu. Gimana tuh? Tertib guys. Terus yang saya heran juga, sampah ini guys, plastiknya itu beda-beda guys. Ribet tapi udah kebiasaan kayak gini, jadi ya udah terbiasa gitu. Malah ya buat saya pribadi pas pertama emang ribet gitu, ribet banget gitu. Sampai ini harus ini plastiknya, sampai itu harus itu plastik, jangan sampai salah. Kalau salah ya kita kadang kena denda guys. Kalau salah, misalnya ini plastik sampah buat botol, kita masukin plastik sampahnya itu sampah daging gitu. Salah itu nggak bisa guys. Nanti kita kena teguran, mungkin kena denda ya. Jadi di sini itu ada 3 kalau nggak salah, 4 apa 3 kalau nggak salah. Jadi satu plastik Merugomi itu sampah-sampah dapur gitu ya, kayak sisa makanan, terus plastik kertas kayak gitu. Terus yang kedua ada botol, sampah botol guys. Jadi sampah botol ini khusus botol, kayak botol aqua kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada sampah bing, apa namanya tuh, kaleng, sampah kaleng. Kalau di kita ya habis minum apa namanya tuh, kopi kalengan, nah itu plastiknya tuh beda lagi guys ya. Jadi benar-benar tertib guys. Pas pertama saya kesini jujur saya kaget ya, membiasakan diri selama 1 bulan guys. Karena minggu pertama, kedua, ketiga itu ya gimana ya rasanya ya, kita biasanya jorok gitu. Ya saya pribadi jorok ya, saya biasa jorok gitu. Sampah di mana aja,
masukinnya bareng kayak gitu. Kadang saya juga salah masukin sampah, botol malah ke sini, ini ke situ. Kadang saya ditegur juga sama senpai saya yang udah lama di sini, salah dong, jangan kayak gini, ini sampahnya kayak gini. Terus jadwalnya juga hari ini ribet. Pertama ribet, tapi justru itu yang menjadi perubahan di negara ini guys. Makanya di sini tuh bersih banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang saya bikin heran itu ya, di sini tuh ada yang namanya mandi bareng guys. Mandi bareng. Kalau teman-teman ke hotel, saya dulu pernah ya kerja terus tinggal di hotel, dan kebetulan hotel itu tuh nggak ada kamar mandinya di kamarnya itu. Jadi kamar mandinya itu di luar. Jadi kita bareng-bareng mandi gitu guys. Tapi emang ada sekat-sekatnya gitu. Cuman sekat kayak apa ya? Sekat doang gitu. Bukan, nggak ada pintu, cuma sekat gitu doang buat mandi gitu di shower. Terus ada juga kolam kayak kolam apa ya, berendam gitu, berendam air panas di tengah-tengahnya. Nah kita mandi di pinggir-pinggirnya. Nah pas pertama kali saya mandi sama teman saya masuk pakai pakaian nih, bawa handuk ya kan, bawa sabun, pakai pakaian nih. Pas saya masuk cuma pakai pakaian, pas saya masuk yang lain itu pada telanjang guys. Ya memang sesama jenis kelamin gitu, laki-laki. Tapi gimana ya kayak gimana gitu kan. Teman-teman tahu lah ya, karena di kita kan jarang ya kayak gitu ya, apa namanya tuh, nggak ada bahkan ya mandi bareng gitu sama jenis kelamin juga. Yang ini di sini tuh bener-bener yang tua yang muda itu bareng guys. Jadi pas saya masuk itu, wah timunnya itu pada kelihatan guys. Cuman saya doang sama teman saya yang pakai pakaian. Makanya mereka kayak, lah di orang kok pakai pakaian masuk ke sini kayak gitu kan. Pakai pakaian gitu. Jadi kayak orangnya tuh kayak sinis gitu. Kayak ngelihatnya aneh. Kok orang ini pakai pakaian gitu kayak kesini. Ya, itu yang dua hal yang menurut saya apa ya, wah gitu, wah kok kayak gini gitu. Tapi ya udah terbiasa. Cuman untuk mandi bareng ini saya masih agak kurang guys, ya karena nggak pede mandi ya, meskipun sama laki-laki guys ya. Tapi ya privasi itu ya harus dijaga, apalagi kita seorang muslim ya kan. Laki-laki sama laki-laki juga kan punya aurat yang harus dibatasi guys, bener kan ya. Jadi ya itu nanti tergantung teman-teman ya kalau yang mau kesini tuh guys. Jadi dua hal itu yang menurut saya heran gitu, yang menurut saya heran, terus kagum juga. Kalau untuk yang mandi nggak kagum sih, cuman heran aja ya. Yang kagum itu yang tentang kebersihannya di Jepang ya, saking bersihnya guys. Jadi di sini tuh udaranya sangat bersih, udaranya bagus, nggak ada polusi, nggak ada bau-bau sampah di mana pun guys, bersih ya. Oke, buat teman-teman semangat yang mau kerja ke Jepang, jangan lupa belajar bahasanya biar sampai ke Jepang teman-teman mantap, nggak ada problem, nggak ada mondai sama sekali. Oke, kembali ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.